Jadi berbicara pengelolaan aset, kita harus jujur bahwa kita dengan mitra hari ini memang terus berupaya terus berbenah agar optimalisasi aset pemerintah Provinsi Jawa Timur ini benar-benar dimaksimalkan di mana saja aset di 38 kabupaten kota. Mana yang potensi untuk kita dorong dengan anggaran, mana yang harus dipihak samakan dengan BUMD maupun pihak swasta, sehingga seluruh aset pemerintah provinsi ini benar-benar memberikan sumbangsih PAD yang luar biasa untuk penguatan APBD kita. Insya Allah saya melihat getil dari pemerintah yang luar biasa, memang disadari atau tidak hari ini memang kita harus bekerja keras bagaimana pendapatan asli daerah kita itu terus meningkat. Kita tidak hanya tergantung dengan pajak kendaraan dan BPNKB saja. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ABTV kali ini. ABTV in Podcast bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kali ini masih bersama saya Risa Ismaya. Kita akan seperti biasa mengobrolkan hal-hal yang sekarang ini jadi topik hangat begitu. Dan kita angkat topik-topik yang menarik tentunya dengan narasumber-narasumber yang terpercaya. Bersama dengan rekan-rekan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, beliau hadir kali ini untuk berbagi informasi dengan kita semuanya. Anda bisa simak sampai nanti dengan suasana yang mungkin hari ini sedikit ceria, seceria senyum beliau yang hadir bersama saya hari ini untuk berbagi informasi. Kali ini kita punya tema yang luar biasa juga adalah pengelolaan kekayaan daerah dan dampak pertumbuhannya untuk daerah Jawa Timur. Nah, seperti yang kita tahu pengelolaan kekayaan daerah atau aset dan juga keuangan ini merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Nah, di tengah perlambatan ekonomi global saat ini dan juga kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar dan optimalisasi aset daerah menjadi tentunya ruang yang strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal. Nah, Jawa Timur memiliki ribuan aset daerah berupa tanah mungkin yang kita tahu, kemudian bangunan, unit usaha dan juga lain-lain. Serta ada juga penyertaan modal. Tapi banyak dari aset ini yang kemudian masih memiliki persoalan klasik, persoalan lama seperti belum bersertifikat, kemudian pemanfaatan yang rendah, dan juga tumpang tindih kewenangan dan juga lain-lain. Nah, bagaimana kondisi nyata pengelolaan aset di Jawa Timur, kemudian kenapa sertifikasi aset menjadi prioritas utama, itu dia yang akan kita tanyakan langsung ke beliau, yang beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah bertemu dan juga berbagi informasi dengan semuanya. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi C Dapil 5 Lumajang Jember dari fraksi PDIP. Ada Bapak Agus Wicaksono Esos, kalau saya panggilnya biasanya Pak Agus Yuda. Selamat datang kembali di ABTV Podcast Bapak. Iya Mbak, Assalamualaikum. Sehat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Jenengan itu kalau senyum cerah gitu sehat Pak ini. Iya. Itu di rumah itu biasanya banyak olahraga atau Pak biar tetap semangat gitu Pak biasanya untuk kesehariannya? Enggak tentu sih Mbak. Kadang-kadang ya kita sempatkan lah olahraga ringan sebentar agar kita semangat gitu ya Pak. Siap menghadapi pekerjaan kita. Ya. Karena mungkin dari beberapa pekerjaan yang sudah teragenda begitu, itu menguras pikiran dan juga tenaga ya Pak ya? Betul. Mobilingnya tinggi sekali Bapak, untuk keliling Jawa Timur begitu. Dan Pak Agus Yuda ini kemarin juga menyampaikan berbagai informasi terkait dengan wewenang dari Komisi C begitu Pak ya? Dan kali ini kita temanya agak sedikit beda lagi Pak, terkait aset sekarang Pak. Tadi di awal kan kita sudah sebut permasalahannya klasik Pak kalau aset ya. Belum bersertifikasi, kemudian pemanfaatan rendah. Kan banyak sebenarnya orang yang tahu itu aset provinsi. Tapi bagaimana cara untuk
menggunakannya itu masyarakat belum banyak yang tahu begitu Pak. Iya. Kalau mau pinjam itu nanti bagaimana dan lain sebagainya begitu. Nah, makanya yang awal itu pengen kita tanyakan adalah kondisi nyata pengelolaan aset daerah di Jawa Timur saat ini itu seperti apa begitu? Iya. Jadi tadi Panjenengan mengatakan bahwa optimalisasi pendapatan berbasis aset ini sangat penting sekali karena ketika optimalisasi ini dilakukan maka ada penguatan di APBD kita. Kemudian ketika APBD kita kuat ini bisa memperluas kapasitas pembangunan dan muncul pertumbuhan ekonomi yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Yeah. Jadi berbicara pengelolaan aset, kita harus jujur bahwa kita dengan mitra hari ini memang terus berupaya, terus berbenah agar optimalisasi aset pemerintah Provinsi Jawa Timur ini benar-benar dimaksimalkan, tidak hanya pada sisi pendapatan asli daerah, tetapi juga dampak yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan tentunya salah satunya kita harus melaksanakan hasil audit BPK yang setiap tahun itu muncul. Betul. Bahwa secara administrasi beberapa aset ini belum terselesaikan ya, masih ada masalah. Yang kedua, ada beberapa aset Pemprov ini yang nganggur. Itu ya, tidak terkesan tidak dikelola dengan baik. Betul. Dan yang ketiga, banyak juga aset pemerintah provinsi yang karena lama menganggur dan itu sekarang juga harus ditertibkan. Betul. Karena sudah dikelola oleh pihak lain. Iya. Jadi mengapa akhirnya sertifikasi aset itu menjadi prioritas utama, Pak? Iya. Jadi yang pertama ya sertifikasi ya. Jadi pertama kita inventarisir dulu seluruh potensi dari aset-aset pemerintah provinsi yang itu bisa kita tunjang dengan fungsi budgeting kita agar aset yang potensi dan strategis ya, posisinya strategis itu benar-benar berubah ya untuk memberikan kontribusi pada pendapatan kita. Terus yang kedua, sertifikasi ini penting karena biar nggak rawan hilang, Pak. Ya, rawan hilang juga rawan ada persoalan. Jadi sertifikasi ini juga kita anggarkan dalam tahun ini agar diselesaikan dengan bekerja sama dengan pihak Badan Pertanahan agar segera diselesaikan. Yang ketiga ya tentu saja harus ada upaya pemerintah untuk kerjasama dengan badan usaha baik itu BUMD maupun pihak swasta. Memang kalau untuk aset ini sekarang ini karena ada beberapa pengurangan pemasukan anggaran dari pusat contohnya. Betul. Ya Pak ya. Jadi optimalisasinya memang banyak terkait berarti Pak dengan nantinya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Iya. Oke. Jadi optimalisasi sebenarnya bukan pada basis aset saja, tetapi seluruh pendapatan asli daerah melalui pajak, distribusi dan pendapatan lain-lain yang sah itu benar-benar kita upayakan bersama pemerintah provinsi agar dampak dari efisiensi dan pengurangan transfer keuangan pusat ke daerah ini tidak berdampak dalam rangka kita pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan visi misinya Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sehingga benar-benar sesuai dengan rencana bahwa Jawa Timur ini harus menjadi gerbang baru Nusantara. Tapi kan biasanya kalau terkait dengan pemanfaatan aset tuh banyak kendalanya ya Pak ya.
terutama kendalanya itu di masyarakatnya yang mungkin nanti ingin menggunakan aset miliknya provinsi begitu, tapi nggak tahu caranya gimana begitu Pak. Kadang Bapak ketika bertemu dengan masyarakat ada tidak Pak yang menanyakan hal-hal seperti itu terkait bagaimana cara untuk misalkan nih Pak untuk menyewa sewa dari aset misalkan gedung Pak, pinjam gedung untuk dibuat suatu event misalkan seperti itu, ada nggak ketemu masyarakat yang bertanya? Iya, kita sering sekali banyak warga masyarakat yang mereka itu punya keinginan untuk memanfaatkan aset pemerintah provinsi untuk usaha ya, tetapi mereka belum ada kejelasan bagaimana prosedurnya. Tetapi kita Bapenda bidang aset ini sudah melakukan sistem digitalisasi ya. Salah satunya itu sistem informasi manajemen barang dan aset daerah ya, tetapi juga masih belum optimal ya. Kadang-kadang kita mendorong sebenarnya Mbak, yang pertama berkaitan dengan regulasi ya, baik itu Perda maupun Pergub, agar aset bisa dioptimalisasi menjadi sebuah pendapatan ya yang signifikan ya. Yang kedua, beberapa hal yang saya ketahui bersama teman-teman Komisi C, ya ternyata mereka pun ya, aset kita itu ada yang dikelola oleh Dinas Pertanian, ya, oleh mitra ya Pak? Mitra. Jadi banyak OPD atau lintas sektor itu diberikan kewenangan untuk mengelola aset, tetapi ya tidak maksimal gitu. Nah, tidak maksimal artinya salah satu aset strategis di Kediri misalkan, tepatnya di mana itu? Pinggir jalan, dan itu potensial sentra untuk peternakan dan pertanian, tetapi hanya disewakan waktu itu ya, hanya 10 juta per tahun. Artinya pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bidang aset harus melakukan appraisal ya. Evaluasi mungkin? Bukan, ya evaluasi juga appraisal. Artinya apa? NJOP tanah di sini berapa? Harga disesuaikan pasarnya ya berapa? Pak ya? Iya, sehingga tidak terlalu murah seperti itu. Dikelola tapi belum maksimal. Belum maksimal. Sudah dikelola sebenarnya, cuman pemanfaatannya belum begitu maksimal. Salah satu aset strategis yang saya juga ketahui itu di pelabuhan Banyuwangi. Itu dekat hotel itu apa? BUM itu ya. Pantai BUM. Itu juga masih menganggur ya. Asetnya berupa tanah ya, tapi bangunan-bangunan lama. Nah, itu sebenarnya harus dilakukan kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau ya dengan swasta. Iya. Potensial Pak, soalnya sedang tempat wisatanya ramai sekarang Pak. Betul. Pantainya juga booming sekali, sekarang banyak pengunjung dan lain sebagainya. Itu di beberapa kesempatan berarti sebenarnya Komisi C juga sudah mendorong untuk pemanfaatan yang lebih optimal terkait dengan aset-aset yang ada ya Pak? Iya betul. Tetapi lagi-lagi ya ternyata begitu kita kunjungan ke sana dan klaim dari bidang aset itu adalah milik Pemprov, tapi di sisi lain pemerintah Banyuwangi itu juga mengeklaim itu juga. Masih ada ini ya, masih ada. Itu adalah kewenangan pemerintah provinsi. Tumpang tindih tadi. Tumpang tindih. Berarti itu nanti juga butuh penyelesaian itu Pak. Maka penyelesaiannya adalah segera Pemprov menyelesaikan seluruh administrasi aset kita melalui sertifikasi yang dilaksanakan dengan betul-betul selesai ya, clear. Yaitu agar catatan BPK tidak muncul tiap tahun. Betul. Itu termasuk tadi kalau yang bentuk sinergi paling krusial yang Komisi C dengan BPKAD berarti bentuk pengawasan juga ya Pak ya? Iya. Pengawasan, kemudian peta pemanfaatan aset disusun begitu Pak? Iya. Biar kita jelas inventarisir, gitu ya Pak ya? Kita inventarisir
di mana saja aset di Ya, 38 kabupaten kota, mana yang potensi untuk kita ya, dorong dengan anggaran, betul. mana yang harus di pihak samakan dengan BUMD maupun pihak swasta, Iya, sehingga seluruh aset pemerintah provinsi ini benar-benar memberikan sumbangsih PAD gitu. PAD yang luar Luar biasa biasa tuh. untuk penguatan Iya. APBD kita. Berarti ya bisa dibilang istilahnya itu Pak, kita tuh sebenarnya punya banyak harta yang tidak terlihat gitu Pak ya. Kalau dimanfaatkan kayak Iya, aset itu hasilnya bisa luar biasa begitu ya Pak ya. betul. Dorongan Oke. kita selaku pimpinan, Ih, kami sepakat dengan anggota agar ketika kita serius untuk mengoptimalkan seluruh aset menjadi sebuah pendapatan yang menguatkan APBD kita, maka harus dipisah ya, tidak di DPKAD, tetapi ada badan yang memang benar-benar khusus untuk mengelola aset ini. iya. Khusus ya Pak ya, Iya, khusus pengelolaan aset. iya. Sebenarnya dari pemerintah sendiri pastinya sudah merancang dan merencanakan itu Pak. Cuman Hmm, ada beberapa yang harus dipertimbangkan begitu hmm, ya, biar hmm. semuanya nanti sesuai dengan yang diharapkan hasilnya. Kemudian kalau dampak lemahnya pengelolaan aset terhadap keuangan daerah itu seperti apa Pak? Misalkan. Dampak lemahnya Iya. misalkan ada beberapa aset dan itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Iya. Ketika itu ada bangunan dan sebagainya, yaitu ada pemeliharaan dan Iya sebagainya. itu betul. Tetapi dari sisi uh, outcome kita tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan. Ada risiko hukum akibat yang tadi tumpang tindih sengketa tadi nggak sih Iya, Pak? Itu iya. juga termasuk ya Pak ya itu ya? Itu juga termasuk sehingga aset itu akhirnya terbengkalai. Itu kalau masalah tumpang tindih itu memang benar-benar harus dikomunikasikan dengan pemerintah daerah setempat begitu ya Pak ya. Iya. Di mana memang aset itu seringkali kalau tidak administrasinya nggak jelas itu akhirnya jadi sengketa. Harus apa namanya Pak ya? Harus clear betul Iya, itu milik provinsi iya. atau aset dari daerah tersebut begitu Pak. Kalau Iya. di daerah dapil Bapak itu ada nggak Pak kayak gitu semacam tumpang tindih sengketa seperti yang ada di Banyuwangi tadi Pak di daerah Lumajang? Untuk di daerah Lumajang tidak ada. Tidak ada. Oke. Tetapi itu di Pasirian salah satunya. Pasirian. Aset itu dikelola oleh Dinas Pertanian, namun mungkin di pihak ketigakan dengan warga setempat ya. Oh, Tetapi komunikasi. sebenarnya itu sangat Iya. potensi salah satunya untuk pembibitan ya. Untuk membuat bibit unggul di sana sehingga para petani-petani di Lumajang dan Jember itu dari sisi produksi pertaniannya akan meningkat ketika disupport oleh bibit unggul dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Luar biasa sebenarnya sudah Iya. banyak hal yang dilakukan begitu ya Pak ya. Cuma nanti untuk tahun depan mungkin bisa lebih maksimal untuk itu ya Pak ya. Insya Allah saya melihat getil dari pemerintah yang luar biasa memang disadari atau tidak hari ini memang kita harus bekerja keras bagaimana pendapatan asli daerah kita itu terus meningkat. Kita tidak hanya tergantung dengan pajak kendaraan dan BPNKB saja. Betul. Ya, tetapi dari BUMD, dari aset dan dari beberapa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan iklim investasi, iklim yang lain. Jadi ini yang perlu dilakukan. Tadi disebut sedikit ya Pak, berarti bisa memperkuat juga Komisi C ini memperkuat BUMD begitu terkait dengan pemanfaatan aset. Itu caranya mungkin apa ya? Peran Komisi C bagaimana Pak untuk memperkuat BUMD terkait pemanfaatan aset itu sendiri Pak? Ya. Berbicara kemarin kita sudah kumpulkan para pengusaha baik itu dari kabupaten tersebut maupun di luar kabupaten berkaitan dengan beberapa potensi tiap-tiap kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, di sana sebenarnya ketika ada upaya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalkan dengan pemerintah Lumajang salah satunya. Contohnya itu Pak. Contohnya. Berbicara potensi di sana selain pariwisata, ya, pertanian,
di situ juga ada pertambangan. Betul. Pasir kita itu pasir terbaik di Indonesia dan seluruh pembangunan tol itu wajib hukumnya itu memakai pasir Lumajang atau Merapi. Tapi kan lebih dekat Merapi dari sisi transportasinya. Iya. Maka sebenarnya di sana lahan yang punyaan pemerintah provinsi bisa saja BUMD Provinsi Jawa Timur menangkap hal itu sehingga membuat usaha Pemanfaatan ya pemanfaatannya tanah itu salah satunya untuk mendirikan itu untuk pasir itu Pak? industri manufaktur Ya, ya. oke. Jadi salah satunya membuat beton Betul, ya. betul. Pemanfaatan pasir tadi Ya, ya Pak ya? pasir langsung Yang jadi kualitas tinggi bukan tadi ya? di bawah pasirnya, Ya. tapi beton. Bentuknya Iya. sudah bentuk jadi untuk pembangunan. Pembangunan. Oke. Karena berbicara pembangunan di Jawa Ya. Timur di 38 kota dengan kekuatan APBD kita 28 triliun. Ya. Sebenarnya paving, beton-beton untuk drainase dan sebagainya sebenarnya harus disupport di BUMD sehingga keuntungannya kembali kepada pemerintah provinsi dan juga akan dikembalikan pada program-program untuk kerakyatan melalui APBD kita. Tadi berarti yang disampaikan adalah Komisi C mendorong BUMD untuk menyusun bisnis plan. Bagaimana berbasis aset tadi ya. Asetnya contohnya dari pasir yang luar biasa dari Lumajang dijadikan beton untuk bangunan misalkan biar maksimal begitu untuk pemanfaatan aset begitu ya Pak ya. Ya, berbicara bisnis plan ya. Saya pikir BUMD kita harus pertama melihat potensi ya. Provinsi Jawa Timur di seluruh kabupaten. Yang kedua, ya keinginan dari masyarakat dari sisi usaha kan itu. Baik, bagaimana BUMD kita kerjasama dengan UMKM yang mereka dari sisi produksi bisa membuat, tapi dari sisi pemasaran masih belum maksimal ya, maka mungkin itu dibantu oleh BUMD. BUMD itu memang harus lebih inovatif gitu Pak terkait dengan tadi untuk misalkan digital marketing untuk UMKM yang belum bisa memasarkan produk-produknya. Berbicara air minum kita ada Pandaan, kita ada beberapa sumber-sumber mata air yang luar biasa di 38 kota. Maka sebenarnya BUMD harus menangkap itu dan dijadikan air itu air untuk minum rakyat Jawa Timur ya. Seluruh instansi harus pakai punyaan BUMD. Paling enggak diwajibkan untuk instansi dulu gitu, biar yang lain mengikuti gitu ya Pak ya. Gitu. Itu yang terjadi di beberapa kabupaten kota juga seperti itu Pak. Masing-masing misalkan dari PDAM masing-masing kota itu kan juga memproduksi air kemasan itu Pak. Itu kan juga pemanfaatan sama dengan di provinsi begitu ya. Betul. Oke. Itu sebenarnya juga sudah usaha yang cukup bagus Pak, tapi sampai sekarang ini mungkin belum maksimal begitu Pak yang terjadi. Belum maksimal. Artinya kita terus bagaimana melihat progres dari teman-teman BUMD dalam menjalankan visinya sebagai badan usaha milik daerah yang memang tidak murni profit oriented tapi ada dampak pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Wah, luar biasa. Banyak sebenarnya yang kita punya Pak. Harta kita itu melimpah cuman belum maksimal saja untuk memanfaatkan untuk dapat pendapatan gitu ya Pak ya. Nggak sadar kan hartanya banyak Pak gitu. Makanya saya sangat setuju dengan langkah-langkah pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Prabowo. Efisiensi anggaran memang harus dilakukan sehingga pemborosan yang selama ini terjadi itu tidak terjadi ya, dimanage benar-benar untuk kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun dalam pelayanan publik. Yang kedua, kita harus jangan selalu ketergantungan dengan transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah, tetapi provinsi, kabupaten, kota hari ini harus semangat untuk berupaya mengelola potensi sumber daya manusia, sumber daya alam ini dengan baik sehingga menguatkan APBD-nya masing-masing. Oke, jadi itu terkait dengan tadi BUMD Pak. Kemudian terkait dengan
Simbada, Pak. Nah, mengapa digitalisasi Simbada ini harus dipercepat, Pak? Ya, Simbada ini sudah saya sampaikan tadi, sistem informasi manajemen barang dan aset daerah. Dan ini harus terintegrasi antar lintas sektor ya, maupun terintegrasi dengan kabupaten kota di Jawa Timur. Sehingga digitalisasi itu menjadi persyaratan untuk mengelola aset dengan baik, dan ini bisa terinformasikan dengan baik juga kepada baik itu pihak swasta maupun warga Jawa Timur yang hari ini menginginkan usaha, dan itu difasilitasi dengan aset daerah kita. Simbada penting berarti kan biasanya untuk biar lebih transparan untuk datanya gitu ya Pak ya. Transparan, percepatan audit juga. Kemudian banyak ya Pak ya. Ya banyak. Dengan Simbada. Jadi kalau fungsi pengawasan kita kan biasanya langsung turun di masyarakat, melihat aspirasinya masyarakat, bagaimana responnya gimana, responnya di mana. Ada yang ribut nggak Pak ketika turun ke masyarakat terkait dengan aset ini? Ada yang kira-kira masih banyak yang menyampaikan, Pak ini kok begini Pak, bagaimana kita memanfaatkan aset, Pak caranya gimana untuk kita bisa ikut dalam pemanfaatan aset gitu? Ada yang masih bertanya banyak gitu nggak sih? Masih ada ya, tapi tidak semuanya. Karena yang mengerti saja. Yang mengerti saja. Ya. Yang mengerti bahwa ini potensi, bahkan kalau saya bisa misalkan memanfaatkan aset ini untuk usaha, ini sangat luar biasa. Terus bagaimana caranya saya menyewa dan sebagainya, lah prosedur itu yang mungkin masih belum tahu. Oke, berarti nanti bisa disosialisasikan lagi bagaimana masyarakat bisa ikut untuk memanfaatkan aset daerah untuk pemasukan PAD di Provinsi Jawa Timur gitu ya. Itu sebenarnya mudah sekali, tinggal kan sekarang berbasis teknologi internet kan banyak dicari Pak, terutama di BPKAD Pak ya terkait dengan aset ya, BPKAD teman-teman. Sudah, jadi di mana aset-aset kita itu, terus kemudian di kota mana saja gitu ya Pak. Mana yang akan di pihak kerjasamakan dengan pihak swasta maupun dengan warga masyarakat yang menginginkan menyewa aset itu. Tetapi setelah kita lihat dari sisi pendapatan, kenapa kok masih minim? Ternyata mungkin belum digunakan ukuran yang tepat berapa sewa yang harus diberikan. Belum sesuai dengan gitu ya. Kawasan yang menurut saya cukup strategis dan potensial. Sangat potensi untuk berarti usaha. Sudah ada nih Pak gambaran ya langkah strategis terpenting untuk mungkin 5 tahun ke depan sampai 2030 gitu. Ya, jadi yang pertama kita mendorong pemerintah agar serius sertifikasi aset, optimalisasi seluruh aset pemerintah provinsi. Ya, itu yang pertama. Dengan apa? Dengan membentuk badan khusus yang mengelola aset pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kedua, dorongan sertifikasi harus selesai secara administrasi, aset kita tidak ada masalah. Yang kedua, memang harus melibatkan pihak-pihak terkait berkaitan dengan penertiban beberapa aset yang mungkin hari ini digunakan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, tentunya kita membuat kebijakan, tetapi kebijakan benar-benar efektif, efisien, dan ekonomis untuk memberikan dorongan ya modal kepada aset-aset yang itu memang kita ukur itu adalah strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Betul, itu luar biasa sebenarnya. Tapi butuh proses biasanya Pak itu ya. Untuk bagaimana bisa memang benar-benar nanti disesuaikan. Contohnya tadi pengoptimalan untuk harga kita sewa dan lain sebagainya. Itu kan nggak saklek ya Pak ya. Nanti kan hanya butuh proses waktunya untuk bagaimana bisa mencocokkan situasinya dengan kondisi di tempat-tempat atau daerah-daerah tertentu. Misalnya kebijakan di satu provinsi itu di setiap kota kan juga tidak sama Pak untuk pemanfaatan itu Kak. Kadang-kadang ada aset provinsi di tempat yang sangat strategis itu memang potensial untuk naik
harganya untuk harga sewa mungkin. Tapi ada beberapa juga yang mungkin harganya masih bisa disesuaikan dengan daerah yang agak sepi, mungkin harganya bisa disesuaikan, mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian kalau boleh kita sampaikan Pak, apa sih manfaat langsung bagi masyarakat jika aset daerah tadi itu bisa dikelola dengan optimal Pak? Iya, yang pertama ketika aset kita itu kita optimalkan untuk menjadi pendapatan, maka akan menguatkan kekuatan APBD kita. Yang kemudian ya pasti ketika APBD kita kuat, ya memperluas kapasitas pembangunan di Jawa Timur dengan menjalankan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Yang ketiga ya terjadi pertumbuhan ekonomi. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, ya muaranya pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Luar biasa. Betul berkesinambungan berarti. Berkesinambungan. Dari awal kemudian sampai akhirnya terwujud suatu kesejahteraan gitu ya Pak ya. Itu juga berproses Pak. Semoga nanti Komisi C tetap semangat ya Pak ya. Ya selalu untuk semangat. Mengawal dan mengawasi terkait dengan PAD melalui aset daerah. Ini penting karena ternyata asetnya banyak loh provinsi ya Pak ya. Tapi kadang kita juga tersebar di 38 kabupaten kota. Tapi kadang ya itu tadi Pak, ada tumpang tindih. Jadi kadang masyarakat ambigu ini punyanya Pemprov apa Pemda sih gitu ya. Jadi kita mau pinjam pakai bukan pinjam sewa itu kemana gitu, masyarakat masih bingung. Itu sebenarnya sudah ada nanti link-link di mana kita bisa bertanya langsung melalui website gitu ya Pak ya, untuk mungkin BPKAD dan lain sebagainya seperti itu. Kita ngobrolnya kalau dengan Bapak itu sebenarnya pengennya lama, tapi waktunya masih singkat gitu ya. Semoga nanti ada waktu lagi untuk ngobrol Bapak. Amin. Dengan senang hati. Tapi terakhir aja Pak, ini terakhir. Ini benar-benar terakhir Pak. Sudah dikode saya sama kameramennya. Sudah kedip-kedip gitu ya. Mungkin pesan strategis Pak untuk memperkuat sinergi Komisi C dengan BPKAD mungkin. Seperti apa? Jadi tentunya kemitraan ini harus dibangun dengan sadar ya. Bahwa hari ini kita harus bekerja untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Jawa Timur, utamanya kalau dengan di BPKAD adalah aset barang kita ini benar-benar dikelola dengan baik dan maksimal sehingga bermuara pada pendapatan asli daerah dan tentunya visi misi gubernur yang luar biasa itu tidak hanya menjadi sebuah visi, tetapi bagaimana kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan ini menjadikan visi itu menjadi sebuah kenyataan. Luar biasa. Jadi bisa digarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Bapak Agus Yuda itu adalah terkait dengan pengelolaan kekayaan daerah yang baik berupa aset gitu ya Pak ya. Itu kunci meningkatkan kemandirian fiskal di Jawa Timur ketika pengelolaan kekayaan daerah itu baik begitu. Kemudian sinergi Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dengan BPKAD harus diarahkan tadi mempercepat sertifikasi aset ya Pak ya. Saya rangkum aja Pak tadi. Kemudian menginventaris betul. Kemudian sistem pengelolaan keuangan juga harus baik. Kemudian pemanfaatan aset menjadi PAD juga harus dioptimalkan begitu. Kemudian membuka ruang investasi Bapak ya. Untuk melalui skema yang transparan dan modern dengan tadi beberapa program terbaru yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Yuda. Berarti dengan kolaborasi yang kuat, Jawa Timur dapat mengoptimalkan setiap aset ini menjadi kekuatan ekonomi yang produktif dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memperkuat keberlanjutan pembangunan daerah. Seperti itu Bapak. Terima kasih ngobrolnya hari ini Pak. Sama-sama. Semoga terus semangat dan lancar saja dalam membantu untuk mencari aspirasi, membantu masyarakat untuk mengoptimalkan aspirasi-aspirasi yang ada gitu ke Bapak. Insyaallah. Semoga sehat selalu Pak. Kita pengen dolan lagi ke Lumajang nanti. Siap. Untuk pisang apa Pak kemarin yang kita ini Pak? Pisang Agung dan pisang Kirang. Nah, itu. Kita bentukannya itu pengen tahu apakah sama bentukannya dengan pisang-pisang yang ada di kota lain gitu. Seperti itu. Terima kasih itu obrolan kita hari ini bersama dengan Bapak Agus Yuda, beliau Wakil Ketua Komisi C dari DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 5. Dan sekian podcast ABTV kali ini. Saya Ismaya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.